Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan presentasi tugas mata kuliah perpajakan pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Kasus Faktur Pajak Fiktif dan Implikasinya Terhadap Pajak di Indonesia. Adapun presentasi ini disusun oleh kelompok yang berjumlah 9 orang. Yang pertama ada Kak Bella, kemudian saya sendiri, kemudian ada Pak Jumanto, ada Kak Anissa, kemudian Kak Najmi, Kak Raka, dan Kak Dwi. Baik, untuk memulai presentasi, saya persilahkan untuk materi pertama. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Indah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi untuk faktur pajak merupakan bukti resmi pemungutan pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak dan wajib diterbitkan melalui sistem e-faktur. Di mana dokumen ini memiliki peran penting karena menjadi dasar pengkreditan PPN, masukan serta menentukan keabsahan SPT masa PPN sehingga berfungsi menjaga prinsip netralitas PPN. Sistem PPN di Indonesia menganut mekanisme multi-stake dengan tarif sebesar 11%, di mana PPN ini dipungut pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang maupun jasa. Dalam sistem ini, keberadaan faktur pajak yang sah menjadi sangat krusial untuk memastikan pemungutan dan pelaporan pajak berjalan dengan benar. Namun, dalam praktiknya masih marak ditemukan penyalahgunaan berupa faktur pajak fiktif atau palsu yang digunakan untuk mengklaim PPN secara tidak sah. Kasus besar seperti yang melibatkan ASEAN Agri Group menunjukkan bahwa praktik ini dapat menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Selain merugikan penerimaan negara, penggunaan faktur pajak fiktif juga berdampak luas seperti distorsi persaingan usaha, menurunnya kepercayaan investor, menurunnya kepercayaan investor, serta menciptakan ketidakadilan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada Kak Indah. Selanjutnya untuk teori dan dasar hukum, pengertian faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar perhitungan PPN keluaran bagi penjual dan PPN pemasukan bagi pembeli. Pada PT ASEAN Agri Group, faktur pajak digunakan dalam setiap transaksi penjualan produk kelapa sawit sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Jenis-jenis faktur pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, faktur pajak terdiri dari faktur pajak standar, faktur pajak pengganti, faktur pajak keluaran, dan faktur pajak masukan. AGG menggunakan sistem e-faktur dalam penerbitan faktur pajak agar seluruh transaksi tercatat secara elektronik dan mudah diaudit. Kemudian kewajiban pengusaha kena pajak. PKP wajib mendaftarkan diri ke DJP, menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP atau JKP, melaporkan SPT masa PPN dan PPH tepat waktu, serta menyimpan dokumen perpajakan sesuai ketentuan. Sebagai perusahaan besar, AGG memiliki kewajiban penuh untuk menjalankan ketentuan tersebut guna menghindari sanksi pajak. Next. Untuk teori dan dasar hukum, mekanisme kredit pajak, masukan dan keluaran kredit pajak merupakan mekanisme pengurangan PPN keluaran dengan PPN masukan. Jika PPN masukan lebih besar, maka PKP dapat mengajukan pengembalian atau mengkreditkannya ke masa pajak berikutnya.
Mekanisme mendukung sistem perpajakan berbasis self-assessment. Untuk konsep self-assessment adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Di AGG, sistem ini diterapkan melalui pencatatan transaksi elektronik, penggunaan e-faktur, dan pelaporan SPT secara resmi. Untuk teori dan dasar hukum, undang-undang yang relevan, dasar hukum penerapan faktur pajak meliputi Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, COUUD Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, serta peraturan Menteri dan peraturan Dirjen Pajak terkait e-faktur. Sanksi pidana dan administrasi, ketidakpatuhan dalam penerbitan dan pelaporan faktur pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, serta sanksi pidana sesuai pasal 39 dan 43 Undang-Undang KUP. Oleh karena itu, AGG menerapkan audit internal dan sistem e-faktur untuk memastikan kepatuhan perpajakan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, terima kasih Kak Pinky. Selanjutnya di bab 3, perkenalkan nama saya Bella, saya akan mempresentasikan kronologi kasus di bab 3 ini. Yang pertama, pemilihan kasus nyatanya kami memilih PT ASEAN Agri Group. Dipilih karena merupakan kasus pelanggaran pajak terbesar dan paling kompleks di Indonesia. Pelanggaran meliputi rekayasa laporan keuangan, faktur pajak fiktif, manipulasi, transfer pricing, dan penggelapan PPh dalam jumlah besar. Struktur usaha yang luas dan melibatkan banyak entitas membuat dampak kerugian negara sangat signifikan. Penggelapan pajak dilakukan secara sistematis dan terencana selama bertahun-tahun oleh internal perusahaan. Kasus terungkap melalui investigasi DJP dan penyidikan Kejaksaan Agung. Putusan Mahkamah Agung menjadikan kasus ini preseden penting dalam penegakan hukum perpajakan, khususnya terhadap perusahaan besar lintas. Maaf Kak, belum. Besar lintas negara. Oke, next. Di sini ada pelakunya. Kasus penggelapan pajak melibatkan pihak internal PT ASEAN Agri Group yang berwenang mengelola keuangan. Pelaku bukan individu tunggal, melainkan jaringan eksekutif dan staf yang bekerja sama. Pihak utama yang terlibat yaitu Suwir Laut alias Suwiryo, Direktur Keuangan PT ASEAN Agri Group, berperan dalam koordinasi rekayasa laporan keuangan. Kemudian ada manajer keuangan dan staf akuntansi terlibat dalam perubahan pembukuan dan penyajian data keuangan tidak sesuai fakta. Tindakan dilakukan secara terstruktur dan sistematis, bukan kesalahan administratif biasa. Oke, next. Modus penggelapan pajak. Penggelapan pajak dilakukan melalui berbagai modus untuk memperkecil kewajiban pajak dan berlangsung selama beberapa tahun. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan. AAG membuat dua versi laporan keuangan, laporan asli keuntungan sebenarnya, kemudian laporan manipulasi diserahkan ke DJP, kemudian keuntungan dilaporkan lebih kecil agar PPh badan menurun. Yang B ada transfer pricing, pengalihan laba, menggunakan perusahaan afiliasi di luar negeri, manipulasi harga jual CPO agar transaksi antar grup terlihat merugi, tujuan laba di Indonesia tampak minimal, pajak lebih kecil. Yang C ada faktur pajak fiktif, menggunakan faktur pajak palsu dari perusahaan tidak aktif secara usaha, dicatat sebagai biaya tambahan untuk menekan beban pajak keluaran. Next. Cara membuat faktur pajak palsu. AAG membeli faktur pajak dari paper company, perusahaan tanpa kegiatan usaha nyata. Perusahaan fiktif menerbitkan faktur seolah-olah terjadi transaksi barang atau jasa. Faktur membuat data formal seperti nomor seri faktur, kemudian nama penjual perusahaan fiktif, nilai transaksi yang direkayasa, PPN terutang yang tidak pernah disetor ke negara,
faktor palsu dicatat sebagai pajak masukan, dan pajak masukan tersebut dikreditkan untuk mengurangi pajak terutang. Intinya penggunaan dokumen palsu untuk menciptakan biaya buatan demi menekan beban pajak. Oke, next. Kemudian ada alur transaksi kredit pajak fiktif. AAG menghadapi PPN terutang besar dan mencari cara untuk menguranginya. Perusahaan memperoleh faktur dari paper company tanpa transaksi nyata. Contoh faktur 10 miliar, PPN 10%, 1 miliar, tidak ada barang atau jasa yang benar-benar diterima, faktur dicatat dalam pembukuan sebagai transaksi pembelian resmi, pajak masukan 1 miliar diklaim saat pelaporan SPT masa PPN, secara administratif terlihat sah karena faktur fisik ada meskipun isinya palsu. Akibat skemanya, ada PPN yang dibayar AG menjadi jauh lebih kecil. Negara mengalami kerugian penerimaan pajak. Selain PPN, AAG juga menggelapkan PPh badan melalui pengalihan laba ke afiliasi luar negeri, kemudian rekayasa invoice dan biaya operasional. Terakhir, total kerugian negara diperkirakan lebih dari 1,2 triliun. Bagaimana kasus terungkap? Di sini kami menulis ada kasus AG terbongkar melalui proses panjang dan bertahap, melibatkan berbagai institusi. Setiap tahapan mengungkap bukti baru yang memperjelas skema penggelapan pajak sistematis. Di sini ada audit internal dan kebocoran dokumen. Pada tahun 2006 terjadi kebocoran dokumen digital internal. Dokumen menunjukkan perbedaan signifikan antara laporan internal dan laporan pajak yang menjadi pemicu awal pemeriksaan oleh pihak berwenang. Lalu di sini B, investigasi Direktur Jenderal Pajak. DJP melakukan pemeriksaan mendalam, ditemukan kejanggalan, selisih data penjualan, nomor seri faktur pajak tidak sesuai ketentuan, perbedaan laporan keuangan ke bank dan ke DJP, lalu temuan menguatkan dugaan manipulasi terstruktur. Yang C, ada analisis forensik keuangan. Ditemukan 2 set pembukuan kondisi keuangan sebenarnya dan pembukuan khusus pelaporan pajak. Perbedaan signifikan menunjukkan rekayasa keuangan disengaja. Di sini D, ada penyidikan Kejaksaan Agung. Kasus dilimpahkan dari DJP ke Kejaksaan Agung. Bukti menunjukkan pelanggaran serius perpajakan. Tahun 2012, Mahkamah Agung menyatakan AAG terbukti bersalah. Sanksinya berupa denda sebesar 2,5 triliun, tambahan pembayaran 1,3 triliun. Yang E, putusan pengadilan. AAG terbukti melakukan faktur pajak fiktif, penggelapan PPN, manipulasi laporan keuangan, transfer pricing merugikan negara. Kasus menjadi preseden penting menegakkan hukum perpajakan, khususnya untuk perusahaan besar dengan struktur kompleks. Next. Oke, lanjut ke bab 4 untuk Kak Anissa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah, di mana permasalahan utama dalam kasus ini adalah penggunaan faktur pajak fiktif yang tidak didukung transaksi real, disertai dengan tidak dilaporkannya transaksi sebenarnya dan manipulasi SPT masa PPN untuk menurunkan PPN keluaran. Praktik ini dilakukan secara sistematis melalui sejumlah anak perusahaan, sebagaimana terjadi pada PT ASEAN Agri Group periode 2002 sampai 2005, sehingga kewajiban pajak yang seharusnya disetor ke negara dapat dihindari. Nah, dampak dan implikasinya, penggelapan pajak tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 1,2 sampai 2,6 triliun dan mengurangi penerimaan APBN yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, penggunaan dokumen fiktif dan pembukuan ganda juga menyulitkan pengawasan dan audit oleh Direktorat Jenderal Pajak, merusak keadilan pajak, serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nazmi, dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu peraturan yang dilanggar. 1. Pelanggaran UU KUP pasal 39. Pelanggaran pertama yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP pasal 39.
Dalam pasal ini diatur bahwa setiap wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, memanipulasi pembukuan, atau melakukan perbuatan lain untuk menghindari pembayaran pajak, maka dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Pada kasus ini, PT ASEAN Agri Group terbukti menyusun laporan keuangan ganda, mengecilkan laba kena pajak, serta memanipulasi biaya operasional, sehingga pajak yang dilaporkan jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Yang kedua, pelanggaran pasal 32 dan pasal 38 UU KUP. Pasal 32 mengatur tentang tanggung jawab pengurus perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Artinya, pimpinan dan manajemen perusahaan tidak dapat lepas dari tanggung jawab dan hukum. Dalam kasus ASEAN Agri, manipulasi dilakukan secara terstruktur, melibatkan direktur keuangan, manajer, hingga staf akuntansi. Sehingga menunjukkan bahwa pelanggaran bukan kesalahan administrasi biasa, melainkan tindakan yang disengaja. Lalu yang ketiga, pelanggaran UU PPN terkait faktur pajak. Pelanggaran berikutnya berkaitan dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai UU PPN. ASEAN Agri terbukti melakukan penggunaan faktur pajak fiktif, pengkreditan pajak masukan yang tidak sah, serta pengurangan PPN terutang dengan cara ilegal. Faktur pajak fiktif yang diperoleh dari perusahaan cangkang digunakan seolah-olah sebagai transaksi pembelian real, padahal secara nyatanya tidak ada barang atau jasa yang benar-benar diterima. Akibatnya, PPN yang seharusnya disetor ke negara menjadi berkurang dan negara mengalami kerugian. Lalu ada yang keempat, pelanggaran administrasi perpajakan. Selain pelanggaran pidana, perusahaan juga melakukan berbagai pelanggaran administrasi perpajakan, antara lain pembebanan biaya fiktif, markup biaya operasional, manipulasi transfer pricing, serta pemalsuan pembukuan. Lalu yang kelima, sanksi administrasi dan pidana atas seluruh pelanggaran tersebut. Sanksi yang dikenakan kepada PT ASEAN Agri Group meliputi kewajiban bayar pajak kurang bayar, denda administrasi, serta sanksi pidana berupa denda hingga triliunan rupiah. Lalu yang keenam, fraud dan modus operandi berdasarkan hasil penyelidikan, tindakan yang dilakukan ASEAN Agri termasuk kategori intentional tax evasion, yaitu penghindaran pajak secara sengaja. Modus utama yang digunakan antara lain pembuatan faktur pajak fiktif, manipulasi biaya dan pembukuan, transfer pricing lintas negara, serta pengalihan laba ke perusahaan afiliasi di luar negeri. Lalu yang terakhir, peran makelar pajak. Dalam banyak kasus penggelapan pajak, sering ditemukan keterlibatan makelar atau calo pajak eksternal. Dalam kasus ini, PT Agri Group tidak ditemukan bukti keterlibatan makelar pajak eksternal, seluruh manipulasi dilakukan oleh pihak internal perusahaan, dan mulai dari jajaran manajemen hingga staf keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Raka untuk bab 6. Oke, terima kasih Kak Najmi. Tadi dari kelompok 4 sudah menjelaskan terkait kronologi dan juga bagaimana PT AAG memfraud terkait dengan teks. Di sini kita membahas terkait dengan perhitungan pajak yang hilang, di mana mekanisme manipulasi pajak yang terjadi itu adalah yang pertama adalah dari PPh badan dan juga kedua dari PPN masukan. Di mana ada beberapa periode mulai dari tahun 2002 sampai 2005 dengan beberapa jenis manipulasi yang berbeda. Di mana di tahun 2002 jenis manipulasi yang dilakukan adalah manajemen fee dan hedging loss, di mana mereka melakukan transfer pricing ke perusahaan afiliasi di British Virgin Island yang kita kenal di British Virgin Island atau di Caribbean Island itu no tax. Seperti itu ya. Jadi tidak ada tax yang dikenakan di Caribbean Island. Itu sebesar 680 miliar. Dan juga di tahun 2003, di mana PT AG melakukan manipulasi biaya Jakarta atau JCOS. Keterangannya adalah pembebanan biaya kantor pusat ke kebun yang tidak valid sebesar 740 miliar. Dan di tahun 2004, mereka melakukan fictitious hedging atau kontrak lindung nilai rugi yang palsu sebesar 820 miliar. Dan di tahun 2005, mereka melakukan cost inflation, yang artinya penggelembungan biaya pembelian dan operasional sebesar 850 miliar. Dimana kalau misalkan kita hitung secara dari tahun 2002 hingga 2005, itu total penggunaan laba yang tidak sah itu sebesar 3 triliun 90 miliar. Nah,
tadi juga sudah dijelaskan di bab sebelumnya, di mana berapa sih yang harusnya dibayar ke negara dan beberapa kerugian negara. Kerugian negara atau table ini itu adalah hasil dari audit forensik yang telah dilakukan, dan juga di sini dihitung berdasarkan pokok pajak terhutang, denda administrasi, dan juga total nilai ekonomis atau total kewajiban. Di mana di tahun 2002 itu selisih kurang bayar itu sebesar 303.483.743.149 rupiah. Dan di tahun 2003 itu selisihnya 353.483.653.250. Dan di tahun 2004 itu sebesar 373.169.576.453. Dan di tahun 2005 itu sebesar 279.836.722.800. Sehingga total dari tahun 2002 hingga tahun 2005 kerugian negara sebesar 1.257.997.695.652. Untuk bab berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk bab selanjutnya, yaitu analisis putusan pengadilan. Yang pertama, analisis putusan pengadilan dalam aspek penegakan hukum pajak terhadap korporasi besar. Hasil analisisnya berupa putusan MA terhadap Asian Agri, perusahaan sawit besar di Indonesia, menunjukkan bahwa korporasi besar pun bisa diproses dan dihukum atas penggelapan pajak. Ini memberikan efek jera dan preseden hukum. Lalu, dalam aspek kerugian negara dan pemulihan pajak, negara berhasil menagih kembali pajak yang kurang bayar serta denda besar, sehingga potensi kerugian negara akibat penggelapan berhasil dipulihkan sebagian besar. Lalu, dalam aspek asas keadilan dan transparansi pajak, putusan ini menggambarkan pentingnya asas self-assessment bahwa wajib pajak harus menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap, dan jika terbukti manipulasi akan ada konsekuensi berat. Ini menekankan bahwa hukum pajak itu bagi semua, tidak peduli ukuran perusahaannya. Next. Lalu perbandingan dengan kasus yang serupa. Kasus-kasus lain seperti Duta Palma, Gajah Tunggal, dan audit besar lainnya menunjukkan pola persamaan sebagai berikut. Modusnya serupa, berupa manipulasi biaya, rekayasa transaksi, pengurangan pendapatan. Sebagian besar kasus berakhir administratif, tidak sampai pidana. Asian Agri menjadi salah satu dari sedikit korporasi yang dikenakan sanksi pidana besar. Lalu sektor komoditas dan ekspor-impor beresiko tinggi terhadap manipulasi pajak, audit intensif, dan denda besar menjadi pola umum. Dan perbedaan utamanya untuk Asian Agri yaitu kasus berujung pada putusan pidana. Denda sangat besar dan dipublikasikan secara luas, berbanding tolak sehingga putusan final dan mengikat. Kasus Asian Agri merupakan tonggak penting penegak perpajakan terhadap korporasi besar. Meskipun kritik tetap ada, putusan ini memperkuat integritas sistem perpajakan Indonesia dan menjadi pengingat bagi korporasi lain untuk meningkatkan keputusan perpajakan. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih dari pemaparan sebelumnya, dan dapat kita ambil suatu langkah rekomendasi kebijakan kemungkinan yang dapat ditempuh oleh pemerintahan. Ini hanya mungkin sekedar saran dari yang kami paparkan. Yang pertama mengenai perbaikan sistem e-faktur dan digitalisasi pajak. Yang pertama, bahwasanya tentunya Indonesia harus melakukan digitalisasi pajak yang berfokus pada integrasi layanan melalui Kortek Administrasi Sistem atau CETAS, peningkatan literasi pajak bagi wajib pajak, serta penguatan keamanan dan efisiensi sistem. Digitalisasi pajak bertujuan untuk menyatukan berbagai layanan pajak dalam suatu platform digital, yaitu CETAS, atau yang saat ini kita sudah mulai aplikasikan di tahun 2026 ini adalah Kortek. Terus yang kedua, sistem digitalisasi
administrasi melalui sistem perpajakan seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur, sehingga memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak secara daring, meningkatkan akurasi dan efisiensi. E-filing memungkinkan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT secara online, sedangkan e-billing memudahkan pembayaran pajak dengan kode billing otomatis, dan e-faktur memastikan pencatatan serta pelaporan pajak pertambahan nilai secara elektronik. Next. Rekomendasi yang ketiga mengenai perbaikan sistem e-faktur dan digitalisasi pajak, yaitu tantangan utama meliputi kompleksitas input dokumen dan perdagangan digital lintas negara yang membutuhkan fleksibilitas sistem dan solusi seperti NPWP dummy. Setiap jenis dokumen pajak memiliki format input yang berbeda, sehingga sering terjadi kebingungan dan kegagalan validasi. Dalam perdagangan digital lintas negara, penyedia jasa asing sering belum melakukan kepemilikan PWP atau status PKP, sehingga sistem harus fleksibel dengan penggunaan NPWP dummy dan data penjual sesuai invoice agar pelaporan tetap bisa dilakukan. Next. Adapun untuk rekomendasi dari sisi penguatan pengawasan dan pemeriksaan adalah yang pertama, penguatan pengawasan dan pemeriksaan pajak dilakukan dengan menekankan kepastian hukum, transparansi, digitalisasi proses, dan perlindungan hak wajib pajak. Yang selanjutnya terkait penguatan pengawasan dan pemeriksaan adalah regulasi yang baru untuk menegaskan kepastian hukum dan mengurangi tumpang tindih aturan, sehingga proses pemeriksaan lebih efisien dan akuntabel. Hal ini sudah diaplikasikan seperti adanya PMK 15 tahun 2025 dan Undang-Undang KUP dan Undang-Undang HPP yang memperkuat akuntabilitas fiskus dan mengurangi tumpang tindih aturan. Yang keenam, penghapusan praktis maklar faktur menjadi agenda penting untuk mencegah kerugian negara dan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Praktik maklar faktur merugikan negara karena menurunkan penerimaan pajak dan menciptakan ketidakadilan. Maklar faktur sering melibatkan perusahaan cengkang dan hengkang dari Indonesia tentunya, dan oknum yang memfasilitasi transaksi palsu, sehingga penghapusan praktik ini sangat penting dalam reformasi perpajakan. Next. Adapun rekomendasi selanjutnya yang terkait dengan edukasi wajib pajak dan SDM DJP. Yang pertama mengenai edukasi wajib pajak dan pengembangan SDM DJP bertujuan untuk meningkatkan literasi pajak, kepatuhan sukarela, dan kepercayaan publik. Yang kedua, penegakan hukum yang lebih tegas di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan melalui sanksi pidana, audit berbasis risiko, blacklist perusahaan pelanggar, koordinasi lintas lembaga, dan sistem whistleblowing yang kuat. Dan yang ketiga, digitalisasi perpajakan. Ini diharapkan menciptakan sistem yang lebih adil, modern, dan akuntabel, sehingga meningkatkan penilaian negara dan kepercayaan masyarakat. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Pinky. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulannya, faktur pajak merupakan instrumen penting dalam administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penyerahan barang kena pajak BKP dan atau jasa kena pajak yang disingkat CKP. Keberadaan faktur pajak mendukung transparansi, pengawasan, serta perhitungan PPN secara akurat dalam sistem perpajakan nasional. Praktik faktur pajak fiktif menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik bagi negara maupun wajib pajak yang patuh. Kerugian penerimaan negara terganggunya keadilan perpajakan serta ancaman sanksi hukum menunjukkan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam menerbitkan faktur pajak yang sah. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif
regulasi yang tegas, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor utama dalam mencegah penyalahgunaan faktur pajak dan menjaga integritas sistem perpajakan. Next. Pemerintah dan otoritas pajak diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak memahami kewajiban serta resiko hukum terkait faktur pajak fiktif. Selain itu, optimalisasi teknologi seperti e-faktur dan sistem pengawasan elektronik perlu terus dikembangkan untuk mendeteksi pelanggaran secara dini. Penegakan hukum yang tegas, kerjasama antar pemerintah dan pelaku usaha, serta penanaman nilai etika bisnis juga perlu diperkuat. Evaluasi regulasi perpajakan secara berkala penting dilakukan agar sistem faktur pajak tetap relevan dengan perkembangan praktik bisnis dan teknologi, sehingga dapat mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian atas perhatian yang diberikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.